Pencurian motor di Bandar Lampung merajalela. Sabtu malam, motor milik relawan kesehatan yang diparkir di depan kantor sekretariatnya di Kelurahan Pengajaran, Teluk Betung Utara, Raib digasak pencuri. Posisinya di bawah sini, Mas. Di sini ya? Tapi 3, 1, 2, 3 dan di sini. Pelaku 2 orang yang datang ke TKP mengendarai motor berboncengan. Satu pelaku menunggu di motor mengawasi keamanan sekitar dan satu lagi menggasak motor korban. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur satu motor yang diparkir di depan sekretariat relawan kesehatan. Mbak, mau dimasukin nggak motornya? Pas udah dimasukin itu baru sadar. Udah nggak ada satu motor. Mbak, itu dari mana, Mbak? Visit dari rumah sakit. Jam berapa, Mbak, kesini? Pulangnya jam 8:30. Dan diketahui oleh temannya itu jam berapa, Mbak? Jam 10. Jam 10. Pas dilihat dicek CCTV itu kejadiannya jam 20.51. Ciri-ciri pelaku, Mbak? Pelakunya pakai Honda Beat Street, pakai helm hitam dua-duanya dan pakai masker juga, nggak kelihatan posisi mukanya dua orang. Pencurian motor itu telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali pelaku. Korban berharap polisi dapat segera menangkap para pencuri motornya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pria berinisial AT ditangkap polisi sektor Penengahan Lampung Selatan Minggu siang karena diduga memperkosa putri tirinya berinisial JTS. AT ditangkap di rumahnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan tanpa melakukan perlawanan. Tersangka AT memperkosa putrinya berusia 15 tahun itu di rumahnya. Ibu korban yang juga istri AT tidak ada di rumah karena sedang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Kamu apa? Ngancem? Bagaimana? Enggak. Pemerkosaan terungkap polisi dari hilangnya korban yang kabur dari rumah. Polisi menemukan korban dan setelah diperiksa rupanya korban kabur karena trauma kerap mendapat perlakuan tidak senonoh dari ayah tirinya. Dan alhamdulillah kita bisa menemukan anak gadis tersebut ya, inisial JTS, dan dapat kita interogasi bahwa anak tersebut pergi dari rumahnya karena adanya pencabulan atau disetujui oleh ayah tirinya. Dalam pemeriksaan polisi, AT mengakui perbuatannya. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa pakaian serta hasil visum korban dari rumah sakit. Atas perbuatannya, AT terancam hukuman 15 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kenapa ngelakuin itu? Jalan Desa Kelurahan Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan rusak. Saat panas, jalan menimbulkan debu yang mengganggu jarak pandang pengendara motor. Saat hujan, jalan jadi becek serta licin yang dapat mencelakakan pengendara motor dan mobil. Menurut warga, jalan rusak ini terjadi sudah lama, namun belum kunjung diperbaiki. Padahal jalan ini setiap harinya ramai dilewati warga karena merupakan jalan penghubung antar daerah ke Bandar Lampung dan Metro melalui Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Ya kurang lebih sekitar 8 bulan inilah sering saya lewat, itu belum ada setahun kayaknya, ya udah berlubang lagi. Gitu. Jadi sampai hampir setengah jalan ya Pak ya lubangnya Pak ya? Hampir, bahkan itu udah timbunan dari depan pabrik itu kan dia mungkin terlalu banyak lubang. Kemarin itu di depan pas lubang itu ada pembangunan, jadi mungkin ditimbun lah sebagian. Kalau waktunya sih kurang paham, cuman kurang lebih ya 8 bulan terakhir lah. Ya itu udah mulai agak-agak rusak tuh. Gitu. Emang udah pernah diperbaikin belum sih Mas? Udah, kalau diperbaikin udah, cuman ya itu nggak awet aja ini aspal ya Mas, udah rusak lagi ini. Tapi sering ada kecelakaan nggak sih Mas? Sering kita lewat Mas? Kurang paham ya Mas kalau itu, tapi kalau dengar rumor-rumor orang sih sering ya Mas di sini ya. Ya kayaknya sih ya pas waktu-waktu ramai itulah seringnya. Warga mendesak Gubernur Lampung Arinal Junaidi di sisa masa jabatannya supaya segera memprioritaskan memperbaiki jalan. Jalan rusak di Lampung jadi masalah warga yang menahun.
Sayangnya, meski telah berganti-ganti gubernur, jalan rusak yang tersebar di semua wilayah Lampung tak kunjung dituntaskan. Wargalah yang dirugikan akibat ketidakpedulian para pemimpin daerah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Kabupaten Pesisir Barat terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotik. Selain wisatawan domestik, wisatawan juga banyak dari luar negeri. Pantai di sepanjang Kabupaten Pesisir Barat dikenal hingga mancanegara karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Ombak pantai Labuhan Jukung, Krui, dan Tanjung Setia diantaranya yang jadi tempat favorit para wisatawan untuk berselancar atau surfing. Sayangnya, infrastruktur dan fasilitas pengunjung di tempat wisata masih minim. Pada kunjungannya ke Kabupaten Pesisir Barat Jumat siang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berjanji akan segera memperbaiki jalan menuju sejumlah tempat wisata di Pesisir Barat. Pada tahun ini, perbaikan jalan dimulai dari Desa Kota Jawa hingga Kampung Baru Kecamatan Pesisir Tengah. Berarti infrastrukturnya sudah baik. Fasilitas wisatawan harus disiapkan. Saya akan bicarakan dengan Menteri Investasi, Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan. Semuanya saya dekat dengan hubungan bagus. Oke ya. Sebagian warga Pesisir Barat mengandalkan penghasilan dari sektor pariwisata. Berikut adalah 10 tempat wisata di Kabupaten Pesisir Barat yang ramai dikunjungi wisatawan. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.